Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Nurhadi, mahasiswa PPG Angkatan 2, Universitas Syekh Kuala. Hari ini Selasa tanggal 5 Desember 2023 akan melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semuanya kabarnya baik ya. Untuk memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Ya, saya pengen satu orang memimpin doa. Siapa kira-kira? Cung. Arba, silakan Arba maju. Pimpin doa ya. Yang lain mengikuti. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan diawali dengan doa, dapat berkah dan manfaat nanti yang dipelajari hari ini. Baik, sebelumnya berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri. Ya, berdiri di luar meja, di luar meja. Nah, sip. Ya, betul gitu ya. Lihat kerapiannya, sudah rapi belum? Kalau belum rapi, dirapikan dulu. Yang berpeci, pakai pecinya. Ya, yang berkerudung, kalau kurang rapi, dirapikan. Hari ini yang piket sudah piket belum? Sudah. Alhamdulillah. Silahkan duduk kembali. Oke, sudah rapi, sudah bersih. Mau tanya Bapak, hari ini yang tidak masuk siapa? Ada tidak? Hadir semua? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat belajarnya mengalahkan rasa capek, rasa lelah. Sehingga semuanya sehat walafiat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Alhamdulillah. Semangat ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sudah dipimpin doa tadi untuk memotivasi kita biar semangat belajarnya. Kita yel-yel norma dulu. Kebetulan hari ini kita materi tentang norma. Semuanya berdiri. Ayo. 1, 2, 3. Macam-macam norma ada 4. Janganlah lupa, harus selalu diingat. Norma agama, norma juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Aku bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Lagi, mari kita patuhi norma-norma yang ada. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi.
Siapa yang patuhi, manusia terpuji. Aku bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Alhamdulillah anak-anak, tadi sudah disemangati ya dengan yel-yel norma. Ternyata mudah dihafal dan jadi paham kita ya dengan yel-yel tadi. Baik, selanjutnya tentunya sebelum hari ini kita membahas materi, kita harus mengulas pelajaran yang lalu dulu. Minggu kemarin kita belajar apa sih? Siapa? Saya, Pak. Kansa, silakan Kansa. Sejarah kelahiran Pancasila. Sejarah kelahiran Pancasila. Kemudian yang kamu pahami tentang sejarah kelahiran Pancasila, ya, silakan apa? Nilai-nilai Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sudah ada di bumi Indonesia sejak masa sejarah awal, masa kerajaan Nusantara, masa penjajahan, hingga masa kebangkitan nasional. Kemudian satu lagi siapa? Saya, Pak. Padil, silakan Padil. Tentang penentuan urutan sila serta rumusan setiap sila pada Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 dengan mempertimbangkan pandangan kebangsaan dan keagamaan pada tanggal 22 Juni 1945. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ternyata materi lalu pun kita masih ingat ya. Terus diulang-ulang sehingga menjadi paham. Oke, hari ini kita akan membahas materi apa? Cung. Saya, Pak. Jani, silakan. Norma dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Baik, Nak. Kemudian, kalau begitu, apa yang kamu ketahui tentang aturan atau norma? Tunjangan? Alden? Aturan adalah seperangkat pedoman atau ketentuan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku tindakan. Iya. Aturan adalah seperangkat pedoman atau ketentuan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku atau tindakan. Kemudian, norma yang berlaku di Indonesia itu ada berapa? Saya, Pak. Ikram, silakan. Ada 4, Pak. Itu Ya. norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma hukum. Luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, kalau begitu nampaknya sudah siap semua mengikuti pembelajaran. Lihat di papan tulis. Ya, ini ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini yang nanti insya Allah akan kita capai. Di antaranya nanti kita akan menonton video. Wah, senang banget nonton video nih ya. Senang nggak? Senang ya. Nanti kita nonton video tentang mentaati aturan berkendaraan. Atau nanti di Zebra Cross nanti kita tampilkan ya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma dalam bermasyarakat dengan baik dan benar. Kemudian ada gambar nanti, gambar kasus di LKPD yang akan dimunculkan ya. Tentunya peserta didik dapat mengidentifikasi nilai pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik dan benar juga. Kemudian melalui diskusi kelompok, nanti setelah kerja kelompok ya, memecahkan masalah yang ada di LKPD yang dipegang masing-masing kelompok, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis norma dan sanksi pelanggarannya dengan baik dan benar. Yang terakhir di sini ada presentasi kelompok ya. Presentasi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan contoh-contoh pelanggaran norma dan sanksinya dengan percaya diri. Baik anak-anak, selanjutnya tolong disimak video yang akan ditampilkan. Setelahnya nanti kamu buat pertanyaan sehingga kita bahas di LKPD. Lihat di papan tulis.
Baik, dari video yang ditayangkan, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Pak, dari video yang ditayangkan, saya ingin bertanya Pak, kira-kira pelanggaran yang dilakukan sanksinya seperti apa ya Pak? Baik, ditampung dulu ya. Yang lain tunjuk tangan, siapa Saya, lagi? Pak. Rapip, silakan Rapip. Pak, dari video yang ditampilkan saya ingin bertanya Pak, kira-kira norma yang berlaku di masyarakat apa saja Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kita bahas bersama. Ada materi sedikit ya, nanti mengiringi LKPD yang nanti akan kamu kerjakan, ya, pemecahan masalah bersama kelompok. Ada materi sebagai pengantar ya, yaitu tentang norma dan Undang Dasar 1945. Lihat ke papan tulis, norma yang berlaku dalam masyarakat, ya. Norma merupakan aturan yang menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ini pengertian norma. Tadi pun sudah ada yang menanyakan tentang ini ya. Tentunya pemahaman kamu tentang norma sudah ada, ya. Kemudian norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat. Next ya. Ini penting norma ini. Penting nggak norma? Harus penting. Yuk, lanjut. Ini daerah mana nih? Jogja. Wah, tahu banget ya. Ada orang Jawa ya. Ini Jogja ya. Nah, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang. Contoh, tak boleh buang sampah sembarangan. Boleh nggak? Nanti dampaknya akan banjir kalau hujan, banyak nyamuk ya. Kemudian nanti jadi apa tuh penyakit apa namanya tuh? DBD ya. Dan di agama kita sudah dijelaskan an-najofatu minal iman ya, kebersihan sebagian daripada iman. Sudah tahu dalilnya sehingga kita bisa melaksanakan. Lanjut. Nah ini kampus kita nih. Ya. Kampus kita sekarang kita ada sebelah sini nih. Ini nih. Oh, di atasnya ya. Ini adalah SMP Islam PB Sudirman. Perilaku yang sesuai dengan norma yang diwujudkan di lingkungan sekolah. Sekolah kita nih ya. Di antaranya mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Sudahkah, kalau Bapak tanya, sudahkah kamu melakukan itu semuanya? Sudah. Berpakaian rapi sesuai harinya? Sudah. Ya. Kemudian tidak melanggar? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Sudah dipimpin tadi oleh Arpa ya, untuk mulai pembelajaran kita. Mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Insya Allah manfaatnya luar biasa ya. Ketika guru menjelaskan materi yang diajarkan pada hari itu luar biasa. Jujur semuanya? Jujur. Alhamdulillah. Kemudian ini di lingkungan keluarga ya. Di lingkungan keluarga, lihat luar biasa. Bukan gambar kongguan ini, tahu kongguan nggak? Biskuit kongguan ya, bukan ya. Nah, ini di lingkungan keluarga, diantaranya menghormati orang tua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Ada yang nggak ikhlas kalau disuruh orang tuanya ada? Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Tanda-tanda orang atau anak-anak yang soleh dan solehah dan sukses ke depannya. Itu mantap. Perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Sedang apakah ini? Kerja bakti, gotong royong, membuat apa nih? Jembatan. Nah, di sini tentunya mengucapkan permisi ketika melintas orang yang lebih tua. Permisi Pak, permisi Bu, ya. Jangan sambil lewat sambil teriak-teriakan atau bawa motor digeber. Ron. Nah, itu salah itu. Ya, nggak ada sopan santunnya. Berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa, ya. Oke. Tadi sudah disampaikan sedikit materi mengantar pemecahan masalah yang ada di kelompok. Nanti Bapak akan berikan LKPD di masing-masing kelompok. Dibagi kelompok dulu ya. Nanti Bapak atur dengan angka saja. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ingetin nomornya. Nomor 1, kelompok 1 berarti ya. Oke, dari pertama. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4.
Cut. Langsung kitanya dapetin. Baik anak-anak, sudah terbentuk kelompoknya yang masing-masing sudah diinstruksikan tadi. Coba perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan, mulai dari kanan. Silakan maju. Ya, 1, terus 2, duduk lagi nak. 3, terus kelompok 4, 5, satu lagi 6. Oke ya. Coba Cung diangkat LKPD-nya sudah diterima? LKPD-nya diterima? Ya, sudah. Silahkan dipecahkan permasalahan yang ada di LKPD itu sama-sama dengan kelompok kalian. Semuanya aktif. Jangan sampai main-main ya. Bantu-membantu pecahkan masalah yang ada di kelompok. Nah ini kalau gambar yang kesusilaan, nah ini tinggal duanya ini kira-kira apa nih, norma apa nih? Ini belajar ini. Ini ujian. Larang. Ini norma sopanan. Sopanan. Soalnya dia ini bukan nah ini dia ibadah. Nah ini pada banget. Bisa nggak boleh ya? Apa nggak boleh? Aku kan bisa bergabung. Iya. Nggak boleh ini kan ya. Ini juga nggak boleh. Iya. Nah ini. Pak Hadi, maaf izin bertanya. Oh iya. Arpa, apa tuh? Apa ini untuk menjawabnya ditulis di sini semua atau gimana Pak? Ya, diturunkan saja dari hasil diskusi. Oke ya, sambil ada penilaian ya. Tolong. Ini kelompok berapa? 5. Ada kesulitan? Enggak. Lanjut. Ini kelompok berapa? 6. Kelompok 6. Gimana? Sudah sampai mana? Oh ya, dilanjut. Kelompok berapa ini? 3, Pak. Kelompok 3. Ada kesulitan kelompok 3? Enggak ada. Dilanjut. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ada kesulitan enggak? Ya, dilanjut nah. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 gimana? Sulit apa mudah? Mudah. Dilanjut. Alhamdulillah waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan diskusi kelompok untuk menuntaskan permasalahan yang ada di LKPD. Tentunya hasilnya harus dipresentasikan. Ya, Bapak pengen dimulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 bisa maju. Nah, yang lain nanti persiapkan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari LKPD kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ikram. Nama saya Fahri. Oke, pada gambar pertama adalah belajar menjalankan sholat mulai sejak dini, sehingga ketika dewasa sudah tertanam rasa tanggung jawab terhadap kewajiban sholat. Pada gambar kedua, perilaku yang tidak baik yang dilakukan anak-anak perempuan menaiki kendaraan bonceng 3 terlihat tidak pantas dan dapat membahayakan diri dan orang lain. Karena secara pandangan agama, perempuan harus berperilaku sopan santun. Pada gambar keempat, pencabutan plang kepemilikan lahan yang bukan miliknya dilakukan oleh aparat pemerintahan untuk mendisiplinkan orang atau masyarakat yang menjadikan miliknya pribadi, padahal bukan miliknya. Kesimpulannya, dari 4 gambar-gambar yang diamati, permasalahannya muncul dari ketidakpatuhannya terhadap norma yang berlaku, berbanding terbalik dengan gambar 1, yaitu ketaatan terhadap peraturan, yaitu norma agama. Norma agama adalah salah satu bagian norma yang bersumber dari landasan agama, perintah dan larangan Tuhan suatu agama yang didapat melalui wahyu para nabinya. Sebelum kami tutup, adakah yang ingin bertanya? Ya. Saya bertanya,
Lalu, apakah agama tidak akan menjamin kita untuk melakukan pelanggaran? Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa norma agama adalah salah satu bagian norma yang bersumber dari landasan agama, perintah dan larangan Tuhan, suatu agama yang didapatkan melalui wahyu para nabinya. Bagi orang yang percaya akan agama, perintah Tuhan adalah hal mutlak yang wajib dipatuhi, dijalankan dan dilaksanakan tanpa ada pengecualian. Ya. Oke, dari presentasikan dari kami, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjut langsung kelompok 3. Silakan langsung maju kelompok 3. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Hana, lalu sudah saya Dezara, lalu dari Via, dan selanjutnya ada Iyas. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil dari LKPD yang telah kami dapatkan. Jadi pada kerja kelompok-kelompok 3 itu, pada gambar yang disajikan bawah 3 gambar menunjukkan perilaku yang patut dicontoh. Karena terlihat seorang anak mencium tangan orang tuanya sebelum berangkat sekolah. Seorang berbeda agama tetap bersalaman dengan orang lain. Kesimpulannya adalah, norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada budaya masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini tidak menimbulkan efek sosial yang besar. Misalnya, perlakuan seorang anak terhadap orang tua dan tata cara berpakaian seorang perempuan dewasa saat keluar rumah. Pelanggaran terhadap norma ini akan kembali kepada diri si pelakunya sendiri, yaitu berupa perasaan malu dan menjadi sungkan terhadap orang di sekitarnya. Ya. Nah, dibuka. Ada yang mau tanya? Tambahkan. Ada yang mau bertanya atau mau mendapatkan? Pak, izin menambahkan. Saya ingin menambahkan beberapa poin penting terkait norma kesopanan. Sopan santun dalam berbicara, pakaian dan penampilan, hormat menghormati, ketertiban dan keheningan, kesopanan di media sosial dalam era digital. Norma kesopanan juga mencakup perilaku di media sosial. Berbicara dengan bahasa yang sopan, menghindari konfrontasi yang tidak perlu, dan menghormati privasi orang lain adalah contoh-contoh kesopanan di dunia daring. Ya. Baik, terima kasih sudah menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 3 luar biasa. Tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian tadi ditambahkan oleh teman-teman sebagai penyempurna dari hasil diskusi. Luar biasa. Lanjut saja ke kelompok 4. Mana kelompok 4? Arfa dan kawan-kawan. Maju silakan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari permasalahan yang dimuat di LKPD. Beberapa perilaku yang nampak pelanggaran terjadi di jalan raya bagi pengendara, ada yang melawan arus, ada yang menerobos rambu-rambu lalu lintas, dan ada yang bonceng tiga. Ada yang tidak menggunakan helm saat berkendara, sampai ada yang parkir di tempat yang dilarang parkir di tempat tersebut. Yang kesemuanya itu dapat membahayakan diri dan orang lain. Latar belakangnya, karena mereka tidak mematuhi norma-norma yang berlaku, khususnya norma hukum. Solusinya adalah ada penegakan sanksi bagi para pelanggar norma hukum, agar para pelanggar merasa jera untuk melanggar kembali. Kesimpulannya, norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga tertentu. Norma hukum adalah aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Norma hukum bersifat memaksa dan mengikat.
Memaksa berarti aturan-aturan hukum harus dipatuhi oleh siapapun, sedangkan mengikat berarti berlaku untuk semua orang. Ya. Ada yang bertanya nggak itu? Sini Apakah dipersiap. ada yang ingin bertanya? Saya ingin menambahkan, menurut saya ada beberapa poin penting dalam norma hukum dalam masyarakat. Norma hukum memiliki dasar hukum yang mengikat. Mereka biasanya berasal dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Dalam norma hukum adanya penegakan dan sanksi individu atau kelompok yang melanggar aturan tersebut. Sanksi ini bisa berupa denda, hukuman pidana, atau tindakan hukum lainnya. Norma hukum berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menambahkan. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik anak-anak, terima kasih atas atensinya, kemudian sumbangsi pikirannya dari hasil diskusi, memecahkan permasalahan yang ada di LKPD. Kesimpulan umumnya bahwa dalam materi ini tentang aturan atau norma, di mana norma-norma itu yang disepakati dan yang ada di Indonesia, di masyarakat, itu ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Di mana masing-masing norma tersebut ini ada sanksi yang mengikat ya. Lihat sini. Nah, ini norma agama ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman kamu. Norma kesusilaan ini aturan-aturan yang hidup berkaitan dengan bisikan kalbu. Nah, ini norma kesopanan ya, yang makan berdiri, minum berdiri, pantas nggak itu? Enggak ya. Kemudian ada norma hukum, kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa norma agama itu bersumber dari kitab suci. Kalau kita agama Islam, berarti Al-Quran. Nanti yang agama lain tentunya dengan kitab sucinya. Kemudian kesusilaan bersumber pada hati nurani. Ya, kalau norma sosial atau norma kesopanan ini bersumber dari tata krama masyarakat ya. Kemudian norma hukum bersumber pada aturan bernegara. Terima kasih anak-anak. Sudah tuntas pengerjaan LKPD-nya. Namun tadi dilihat ya, di masing-masing kelompok terlihat ada yang aktif, ada yang tidak aktif ya. Ada yang pasif, ada yang main-main, macam-macam ya. Padahal instruksi awalnya agar saling bantu-membantu ya. Ini kayak kelompok berapa nih tadi? Kelompok 2. Ini main tadi sedang mengerjakan LKPD ya. Tadi juga ARPA saya lihat sambil ngobrol dan lain-lain ya. Untuk yang lainnya kerja kelompok dituntaskan betul-betul, jangan sampai tidak membantu temannya yang lain. Tapi luar biasa untuk kerja kelompok masing-masing dan hasilnya sangat memuaskan. Tentunya semuanya paham terhadap materi yang kita bahas. Oleh karenanya kasih aplaus buat kita semuanya. Ya, di akhir penutup ya, bahwa kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang norma ini sangat luar biasa, memberikan kemanfaatan yang tadi sudah dipecahkan di masing-masing kelompok ya. Ada permasalahan tadi kencing berdiri, betul nggak? Pantas nggak kencing berdiri? Ada yang makan berdiri, pantas nggak makan berdiri? Ada yang parkir sembarangan, ada yang tidak sopan, ada yang melanggar hukum, banyak hal tadi ya. Tentunya itu didasari oleh individu yang tidak taat terhadap aturan atau norma yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan akhir, kita simpulkan pelajaran kita ya. Dari siswa, silahkan. Siapa yang siap dari siswa? Oh iya, Ripia, silahkan Ripia. Bentar. Saya Pak izin menyimpulkan. Ya, silahkan. Dengarkan yang lain ya. Materi kita hari ini khususnya tentang norma atau aturan. Kalau masyarakat tidak memiliki norma atau aturan yang mengatur perilaku, dapat terjadi ketidakpastian, kekacauan, dan konflik.
Norma berperan sebagai panduan perilaku yang diterima dan dihormati oleh anggota masyarakat untuk menciptakan keteraturan, harmoni, dan keamanan. Ya, terima kasih Rivia atas kesimpulan akhirnya. Tentunya kita berharap dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di lingkungan masyarakat, di sekolah, ataupun bernegara, ada aturan mengikat pada kita sehingga ketertiban, kedamaian, hidup tentram, aman kita rasakan. Terima kasih. Ya, silakan sebelum nanti post test, ya, kembali ke duduk semula. Ya, silakan duduk semula. Jangan diseret bangkunya. Baik, terlihat sudah di masing-masing tempat duduknya. Sebelum nanti ditutup dengan doa, kita post test dulu, mengukur sejauh mana kemampuan kita terhadap materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Ya, silakan HP-nya dikeluarkan, dibuka MS Team ya. Di situ post testnya sudah saya kirimkan di Mapel PPKN di grup kelas kita. Silakan dibuka. Cukup pengerjaan post testnya, nanti nilainya akan muncul otomatis di MS Team di grup kelas kita. Di akhir Bapak mau bertanya, apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah disampaikan? Sudah. Bagaimana, ada kesulitan atau tidak? Tidak. Perasaannya gimana? Senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus memotivasi pembelajaran-pembelajaran akan kita adakan. Sehingga bermanfaat buat kehidupan kita ya. Baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, ataupun berbangsa dan negara. Ya. Kemudian anak-anak, untuk besok, pelajaran besok, pertemuan PPKN di minggu besok, kita masih bahas tentang bab norma dan undang-undang. Tapi lebih ke undang-undang ya. Tolong disiapkan, belajar betul di rumah, nanti dilihat di MS Team-nya, tugas sudah dikirimkan buat persiapan minggu besok. Ya, oke, siap ya? Siap, Pak. Ya. Di akhir, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillah. Angkat tangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan soleha, sehat-sehat selalu. Berjumpa lagi minggu besok dengan pelajaran yang sama, yaitu PPKN ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.